Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pada tanggal 19 Juli 2026 di sebuah stadion di New Jersey, Spanyol baru saja angkat trofi Piala Dunia tuh setelah ngalahin Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak tambahannya. Nah, meski baru aja beres nih, perdebatan sengit tentang Piala Dunia berikutnya sudah dimulai tuh teman-teman. Iya, soalnya Piala Dunia 2030 itu ternyata bukan turnamen biasa. Ini akan digelar di 6 negara, di mana tersebar di 3 benua berbeda dengan jarak antar tuan rumahnya sekitar 10.000 km. Dan yang paling mengejutkan, Presiden FIFA masih merasa itu tuh belum cukup besar. Dia kepengen jumlah pesertanya dilipat gandakan lagi. Pertanyaannya sederhana teman-teman, dan juga mungkin jawabannya agak panjang ya. Kenapa sebuah turnamen sepak bola dibuat serumit ini sih? Dan yang lebih penting, siapa tuh yang sebenarnya yang lebih diuntungkan? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Apa yang sudah pasti soal 2030? Mari mulai dari yang sudah resmi ya. Pada 11 Desember 2024, FIFA bilang kalau Piala Dunia 2030 itu akan digelar di Spanyol, Portugal, dan juga Maroko sebagai tuan rumah utama. 3 negara ini masuk akal secara geografis karena Selat Gibraltar yang memisahkan Spanyol dan juga Maroko lebarnya itu cuma sekitar 14 km. Tapi ada tambahan yang bikin semua orang tuh pada mikir keras teman-teman. 3 pertandingan pembuka akan digelar di Amerika Selatan. 1 laga masing-masing di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay. Kenapa? Alasannya sih romantis teman-teman, yaitu memperingati 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar di Uruguay pada tahun 1930. Nah, sebagai konteks, Piala Dunia yang perdana itu skalanya jauh berbeda. Waktu itu cuma diikutin sama 13 tim dengan 3 stadion yang semuanya berada di satu kota, yaitu Montevideo. Banyak negara Eropa juga bahkan menolak datang ke sana karena perjalanan kapal ke Amerika Selatan itu makan waktu berminggu-minggu. Sekarang, 100 tahun kemudian nih, ini akan menjadi Piala Dunia pertama dalam sejarah yang digelarnya di 3 benua secara sekaligus. Terdengarnya memang keren ya, tapi guys itu cuma sesaat saja sampai kalian tuh buka peta dan juga menghitung logistiknya. Lagian bayangin aja, sebuah tim nih bermain laga pembukanya di Montevideo tuh. Nah, habis itu mereka tuh harus terbang belasan jam berikutnya menyeberangi Samudra Atlantik untuk laga kedua di Madrid ataupun di Casablanca. Belum lagi urusan musim. Saat Amerika Selatan tuh sedang musim dingin, Spanyol dan juga Maroko justru sedang puncak musim panas, yang mana dengan suhu yang begitu belakangan ini sering menembus 40 derajat lebih. Dari sisi stadion, ambisinya juga luar biasa sih. Maroko sedang membangun Grandstad Hassan kedua di dekat Casablanca tuh dengan kapasitas 115.000 kursi yang bakal menjadi salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia, di mana ditargetkannya rampung sekitar pada akhir tahun 2028. Nah, sementara itu Spanyol kan jelas ya punya Santiago Bernabeu dan juga Camp Nou tuh yang baru selesai direnovasi besar-besaran. Ketiganya sekarang nih saling berebutan tuh menjadi tuan rumah partai final, dan Federasi Sepak Bola Spanyol sudah terang-terangan bilang kalau final harus digelar di negaranya. Nah, di titik ini muncul pertanyaan yang agak bikin mikir sih. Kalau tujuannya cuma merayakan 100 tahun, kenapa nggak digelar di Amerika Selatan aja seluruhnya? Atau di Spanyol aja mungkin tuh, yang sebenarnya juga sanggup kan menjadi tuan rumah tunggal? Ternyata teman-teman, setelah gue research, FIFA itu punya aturan bernama rotasi benua. Isinya sih simple ya, yaitu sebuah benua tidak boleh menjadi tuan rumah Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Aturan yang niatnya tuh bagus ya, supaya penyelenggaraannya menyebar merata. Tapi coba perhatiin deh, karena Piala Dunia 2030 itu secara resmi melibatkan Eropa, Afrika, dan juga Amerika Selatan, maka ketiga benua itu otomatis tidak boleh mengajukan diri untuk 2034. Amerika Utara juga sudah terpakai untuk 2026, berarti sisanya itu tinggal Asia dan juga Oseania. Dan Oseania nih, ya secara realistis guys, belum punya kapasitasnya kan? Artinya apa? Jalur menuju 2034 itu tiba-tiba menjadi sangat sempit. Dan kebetulan, satu negara Asia sudah sangat siap mengajukan diri, yaitu Arab Saudi. Ada satu detail lagi yang bikin banyak pengamat juga pada curiga tuh. FIFA menetapkan tenggat pengajuan minat untuk tuan rumah 2034 itu pada tanggal 31 Oktober 2023, yang mana jaraknya kurang dari 4 minggu sejak pengumuman. Membangun proposal tuan rumah Piala Dunia itu ya jelas butuh kajian infrastruktur, transportasi, dan juga anggaran bertahun-tahun. 4 minggu jelaslah mustahil. Australia nih yang tadinya tuh berminat akhirnya dibuat mundur. Arab Saudi pun tuh yang sekarang jadi satu-satunya kandidat dan akhirnya menang tanpa lawan.
Belakangan, FIFA juga melonggarkan syarat stadionnya. Sebelumnya itu teman-teman, tuan rumah wajib punya sejumlah stadion yang sudah berdiri sesuai standar FIFA. Aturan itu kemudian dilonggarkan menjadi lebih sedikit yang secara kebetulan nih sangat membantu negara-negara yang stadionnya sebagian besar masih berupa rencana. Dan satu fakta lagi nih sebagai penutup bagian ini. Sejak 2024, Saudi Aramco yang mana adalah perusahaan minyak milik negara Arab Saudi menjadi salah satu sponsor utama FIFA loh. Ya silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Efek sampingan lain dari susunan 6 tuan rumah ini juga nggak kecil teman-teman. Ke-6 negara otomatis lolos tanpa kualifikasi. Padahal Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay hanya menggelar satu pertandingan masing-masing saja. Ya sebagai perbandingan aja deh, Piala Dunia 2026 itu punya 3 tuan rumah. Dan pada tahun 2002 hanya 2 saja. 6 tuan rumah otomatis lolos itu adalah sebuah rekor yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah loh. Rencana 64 tim. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedang jadi perdebatan paling panas ya. Piala Dunia 2026 sudah membengkak dari 32 tim menjadi 48 tim dengan total 104 pertandingan. Itu aja udah lompatan yang besar kan? Nah, tapi teman-teman ada usulan tuh supaya edisi 2030 itu dinaikkan lagi menjadi 64 tim, di mana berarti menjadi punya total nih 128 pertandingan atau 2 kali lipat format lama yang dipakai sampai tahun 2022. Menariknya, usulan ini guys bukan datangnya dari Gianni Infantino. Ide tersebut pertama kali dilontarkan pada 5 Maret 2025 oleh delegasi Uruguay, yaitu Ignacio Alonso pada agenda lain-lain di akhir rapat Dewan FIFA ya. Sebuah usulan yang muncul nyaris seperti sisipan aja gitu di rapat, tapi tahu-taunya langsung membuat perwakilan Eropa pada kaget. Sebulan kemudian, Presiden CONMEBOL yaitu Alejandro Dominguez resmi mengusungnya dengan alasan bahwa perayaan 100 tahun itu hanya terjadi sekali. Infantino sendiri juga baru mengkonfirmasi pada Juli 2026 di tengah-tengah gelaran Piala Dunia tuh teman-teman bahwa usulan itu akan dibahas serius oleh komite terkait setelah turnamen selesai. Nah, tapi nih yang jarang dibahas sama orang-orang, format 64 tim itu sebenarnya justru memperbaiki satu masalah teknis yang mana bikin penonton pada pusing di 2026. Turnamen dengan 48 tim itu menghasilkan struktur yang agak aneh. Soalnya 12 grup yang berisi 4 tim hanya menghasilkan 24 juara dan juga runner up. Padahal babak gugur itu butuh angka bulat kan? Makanya solusinya itu adalah mengambil 8 tim peringkat ketiga terbaik yang membuat banyak penonton tuh pada kebingungan menghitung apakah tim kesayangannya lolos atau tidak. Nah, dengan 64 tim masalahnya jelas hilang lah. Nantinya ada 16 grup berisi 4 tim, lalu 2 teratasnya itu lolos dan langsung menghasilkan 32 tim untuk babak gugur. Bersih, rapi, dan juga nggak ribet ngitungnya. Tapi tentu saja penolakannya juga keras. Presiden UEFA aja nih menyebutnya itu tuh ide yang buruk teman-teman. Kemudian Presiden CONCACAF juga mempertanyakan kenapa format 48 tim yang bahkan belum sempat dievaluasi sudah mau diperbesar lagi. Asosiasi pemain juga bersuara tuh karena beban jadwal pemain itu kan ya sudah dianggapnya nggak sehat tuh. Bahkan sebelum tambahan 24 pertandingan. Lalu kalau kayak begitu kenapa idenya tetap jalan terus ya? Ada 2 nih jawabannya guys, dan keduanya tidak ada di lapangan hijau. Yang pertama jelas adalah uang. Siklus Piala Dunia 2026 itu diproyeksikan menghasilkan pendapatan sekitar 9 miliar dolar Amerika Serikat bagi FIFA, atau berarti naik dari sekitar 7,6 miliar dolar pada Pildun Qatar 2022. Infantino aja nih pernah menyebut angka yang katanya melampaui 11 miliar dolar loh. Otomatis lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak juga hak siar, sponsor, dan juga penjualan tiket. Apalagi nih kalau kalian belum tahu, Piala Dunia 2026 itu menjadi yang pertama menerapkan harga tiket dinamis, alias harga tiketnya naik turun mengikuti permintaan, yang mana berarti persis nih seperti tiket pesawat ataupun tarif ojek online saat jam pulang kantor. Banyak lah tuh yang protes, apalagi ada tiket final yang dibanderol di atas 2 juta dolar. Nah, tapi gimana tanggapannya si Infantino tuh? Dia malah bercanda tuh akan nganterin hotdog secara pribadi kalau bener ada orang yang membelinya dong. Yang kedua, politik internal. Pada tahun 2027, Infantino ini berencana mencalonkan diri lagi tuh teman-teman sebagai presiden FIFA ya. Sistem pemilihannya juga begini nih. Setiap asosiasi anggota punya tepat 1 suara tanpa peduli sebesar apa negaranya. Suara Fiji dengan penduduk kurang dari 1 juta orang itu bernilainya sama persis tuh dengan suara Prancis, Jerman, dan juga Brazil.
Dan totalnya ada 211 asosiasi anggota. Nah, menawarkan peluang tampil di Piala Dunia kepada puluhan negara kecil, ya jelas dong ada sebuah cara yang sangat efisien untuk mengamankan suara kan? Tapi tunggu deh teman-teman, apa bener nih 64 tim itu benar-benar merusak gengsi? Ini bagian yang menurut gue tuh guys adalah yang paling sering disalahpahami. Sehingga mari kita cek datanya yuk. Argumen penolak yang paling umum tuh adalah bahwa Piala Dunia menjadi tidak eksklusif lagi. Ibaratnya seperti ini, kalau hampir semua orang tuh bisa ikut, apa istimewanya dong? Masalahnya kalau kita hitung proporsinya sepanjang sejarah, kesimpulannya justru terbalik. Pada tahun 1930, ada 13 tim peserta dari total 41 anggota FIFA. Artinya, sekitar 32% anggota ikut serta. Beberapa dekade kemudian, jumlah pesertanya tuh cuma naik sedikit, sementara jumlah anggota FIFA meledak tuh teman-teman. Sehingga proporsinya sempat anjlok ke sekitar 11% saja. Di Qatar 2022, 32 tim dari 211 anggota berarti hanya sekitar 15%. Format 48 tim di 2026 menaikkannya tuh menjadi sekitar 23%. Dan kalau 64 tim gimana? Kira-kira 30%. Nyaris sama persis kan dengan proporsi edisi pertama pada tahun 1930. Jadi secara statistik nih, Piala Dunia dengan 64 tim itu bukan pelebaran yang belum pernah terjadi ya. Itu justru kembali ke proporsi awal. Turnamen ini tidak pernah dirancang menjadi kompetisi super eksklusif. Justru sebaliknya guys, dia menyempit nih karena FIFA terus kedatangan anggota baru. Namun tentu, ini semua bukan berarti tanpa masalah. Turnamen otomatis menjadi lebih panjang tuh. Para analis aja nih memperkirakan kalau turnamen ini tuh bisa berjalan 2 bulan lebih. Jumlah nontonan sepak bola per hari di fase grup pun juga bisa membengkak tuh dari sekitar 10 sampai dengan 12 jam menjadi belasan jam berikutnya tuh. Yang secara teknis nih memang bagus sih untuk para fans, tapi buruk untuk hubungan rumah tangga kan? Lagi nggak ngeliat tuh ada orang yang nobar kemarin sembari dikirimin chat begitu panjang sama istrinya. Itu adalah salah satu dampak buruk tuh yang secara nyata nih berhubungan langsung dengan rumah tangga ya. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Oke, salah satu argumen yang paling sering dipakai sama si Infantino adalah bahwa banyak negara berpenduduk terbesar di dunia justru nyaris nggak pernah tampil di Piala Dunia. India belum pernah, Pakistan dan juga Bangladesh belum pernah, Cina baru sekali dan itu pun juga tahun 2002 tuh. Dan Indonesia ini dengan lebih dari 280 juta penduduk serta salah satu basis penggemar bola paling gila di Asia terakhir tampil itu pada tahun 1938. Itu pun masih dengan nama Hindia Belanda. Nah, bagi FIFA itu bukan cuma soal sportivitas teman-teman. Itu adalah ratusan juta penonton baru yang belum kesentuh. Perjalanan Indonesia menuju 2026 pun juga sebenarnya sudah lebih dekat daripada sebelumnya sih. Skuad Garuda kita berhasil menembus putaran keempat kualifikasi zona Asia tuh. Atau sesuatu yang belum pernah terjadi di era modern. Sayangnya di Jeddah, Oktober 2025 nih, Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, lalu finish di dasar grup dengan tanpa poin. Patrick Kluivert pun juga dilepas beberapa hari kemudian tuh. Dan sejak Januari 2026, timnas kita ditangani sama John Herdman, yang mana adalah seorang pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022. Peringkat FIFA Indonesia pun nih juga memang perlahan naik sih dari 122 ke kisaran 118 tuh. Atau ini adalah posisi terbaik dalam sekitar 2 dekade. Disinilah guys, aritmatika 2030 menjadi begitu penting. Saat format 48 tim diberlakukan, jatah Asia itu melonjak dari sekitar 4 atau 5 slot menjadi 8 slot langsung ditambah dengan peluang playoff. Kalau formatnya menjadi 64 tim, jatah Asia hampir pasti bertambah lagi tuh secara signifikan. Kualifikasinya sendiri sudah mulai bergulir tuh sekitar 2027, sehingga ini bukan wacana yang jauh ya. Tapi mari jujur juga teman-teman, karena ini bagian yang penting. Slot yang lebih banyak tuh memang membuka pintu, tapi tidak berjalan masuk untuk kita juga ya guys. Dengan 8 slot pun, Indonesia tetap finish tanpa poin di putaran keempat. Melebarkan jalan tol itu ibaratnya ya nggak otomatis membuat mobil yang mogok bisa jalan kan? Yang menentukan tetap pemindahan usia muda, kualifikasi kompetisi domestik, dan konsistensi jangka panjang juga. Perluasan format itu hanya memberi kesempatan, bukan jaminan. Turnamen ini sebenarnya untuk siapa?
Kalau ditarik mundur nih, Piala Dunia 2030 tuh adalah cermin yang cukup jujur tuh tentang sepak bola modern yang kalau bisa gue bilang ya. Di satu sisi ada nilai yang tulus. Negara-negara kecil akhirnya punya kesempatan merasakan panggung terbesar tuh. Ketika sebuah negara pertama kali lolos Piala Dunia, efek itu nyata banget dan juga bertahan lama. Jepang adalah contoh yang terbaik. Sebelum 1998, sepak bola di sana tuh kalah pamor dari baseball, teman-teman. Tapi setelah lolos untuk pertama kalinya, infrastruktur dibangun dan juga mereka pun tidak pernah absen lagi sejak saat itu. Di sisi lain, ada kenyataan tuh yang nggak bisa ditutup-tutupin ya. Alasan Piala Dunia 2030 tuh dibuat sedemikian rumit yang mana tersebar di 6 negara dan juga 3 benua. Kemungkinan besar nih bukan demi romantisme 100 tahun sih guys sayangnya, melainkan demi merapikan jalan bagi tuan rumah 2034. Dan alasan format 64 tim itu pun juga terus didorong bukan semata-mata soal memberikan mimpi kepada negara kecil, melainkan juga soal pendapatan dan suara pemilihan. Dua hal ini bisa benar sekaligus ya, dan itulah teman-teman yang membuat topik ini menarik sekaligus melelahkan. Yang pasti, keputusan soal 64 tim itu akan diambil dalam beberapa bulan ke depan dan konsekuensinya pun juga akan terasa sampai puluhan tahun berikutnya. Buat kita di Indonesia, ada satu hal yang tidak berubah tuh terlepas dari format apapun yang dipilih sama FIFA. Pintunya nih mungkin sedang dilebarkan, tapi yang harus berlari ya tetap kita sendiri kan? Nah namun nih guys, kalau menurut teman-teman, 64 tim itu kemajuan atau kebablasan tuh menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.